Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvi Agustiani dengan NIM 4003062065065. Pada video kali ini, saya akan melakukan 3 pembahasan mengenai yang pertama, identifikasi lahan kritis, yang kedua, identifikasi kebakaran hutan dan lahan, yang ketiga, identifikasi bencana banjir, dan kekeringan. Yang pertama, lahan kritis. Menurut Arsyad 1989, lahan kritis adalah kondisi lahan yang terjadi karena tidak sesuainya kemampuan lahan dengan penggunaan lahannya, sehingga mengakibatkan kerusakan lahan secara fisik, kimia, maupun biologis. Selain itu, penyebab terjadinya lahan kritis ialah karena adanya proses erosi tanah yang berkepanjangan. Selain itu, terdapat faktor alam dan faktor non-alam yang menyebabkan lahan kritis. Di antaranya, faktor alam terdiri dari pertama kekeringan, kegenangan air, erosi tanah, dan pembekuan air. Yang kedua, faktor non-alam terdiri dari adanya alih fungsi lahan dan adanya eksploitasi alam. Langkah pengerjaannya sendiri, yang pertama kita membutuhkan data citra satelit Landsat 8, data DEM, dan data SHP. Nah, ketiga-tiga ini akan melakukan pengerjaan seperti ini dan akan menghasilkan Noise Canopy Density (FCD) untuk data citra satelit. Data DEM akan menghasilkan kemiringan lereng atau slope, dan data SHP yang terdiri dari curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, tutupan lahan akan menghasilkan tingkat bahaya erosi. Tiga-tiganya ini akan disatukan dan akan menghasilkan tingkat kekritisan lahan. Langsung saja ke langkah pengerjaannya di ArcGIS. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan analisis lahan kritis ini terlebih dahulu. Untuk langkah pertama, kita memasukkan band Landsat 8, band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, dan band 10. Habis itu kita melakukan project raster pada setiap band tersebut. Nah, setelah sudah melakukan project raster kepada setiap band tersebut, kita melakukan TOA ini juga dilakukan pada setiap band. Caranya seperti ini. Nah, ini contoh kita melakukan TOA band 2 dengan rumus dalam kurung TOA hasil project raster TOA band 2 dikali 0,0002 min 0,1. Nah, ini didapat dari reflektasi multiband. Terus kita lakukan pada setiap band. Setelah itu kita melakukan API dengan rumus seperti ini. Untuk API sendiri yaitu TOA band 5 plus 1 dikali 0,9224 min TOA band 4 dikali TOA band 5 min TOA band 4 dikali 2 kali 1,0 dibagi 3,0 dan akan menghasilkan API. Hasilnya seperti ini. Di situ kita melakukan BSI. Nah, rumus BSI-nya sendiri dapat kita lihat seperti ini. TOA band 7 plus TOA band 4 min TOA band 5 plus TOA band 2 dibagi TOA band 7 plus TOA band 4 plus TOA band 5 plus TOA band 2 dan akan menghasilkan BSI. Hasilnya sendiri seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan FD. FD sendiri yaitu penggabungan antara AFI dan BSI. Untuk langkahnya sendiri seperti ini. Nah, ini kita masukkan AFI dan BSI. Terus di sini FD dan OK. Terus selanjutnya kita akan melakukan SI. Untuk SI sendiri rumusnya dalam kurung 1 min TOA band 4 dikali 1 min TOA band 3 tutup kurung dikali dalam kurung 1 min TOA band 2 tutup kurung lagi dikalinya 2 kali 1 min 1,0 dibagi 3,0 dan akan menghasilkan SI seperti ini. Selanjutnya kita melakukan TI. Untuk TI sendiri rumusnya seperti ini. Nah, untuk rumusnya sendiri 0,10033 plus dalam kurung 2 kali 22 00180 min 0,10033 tutup kurung dibagi 65535 tutup kurung dikali TOA band 10 dan akan menghasilkan TI. Nah, selanjutnya kita melakukan SSI. SSI sendiri sama seperti FD yaitu penggabungan antara SI dan TI. Nah, apabila kita sudah menggabungkan yang terdapat FD dan SI, kita melakukan FCD. FCD ini penggabungan antara FD, AVD, dan SLI. Caranya sendiri seperti ini. Square root hasil FD dikali SSI plus 1 dan akan menghasilkan FCD. Ini adalah output besar pertama kita. Sebelum lanjut yang kedua, kita melakukan NDVI terlebih dahulu. Rumus NDVI sendiri sama, yaitu volt TOA band 3 min TOA band 4 dibagi TOA band 3 plus TOA band 4 dan akan menghasilkan NDVI. Nah, selanjutnya kita memasukin DEM Semarang. Nah, ini ada 4, terus kita gabungin dengan mosaik seperti ini hasilnya. Apabila sudah digabungin, kita mengklik dengan batas admin Semarang
seperti ini, kita klik dan hasilnya seperti ini. Nah, apabila sudah diklik dan sudah sesuai dengan admin Semarang, kita menyesuaikan UTM-nya terlebih dahulu. Terus, apabila selesai, kita melakukan slop sendiri. Caranya hanya seperti ini. Nah, kita tinggal searching slop, masukin DEM yang telah fix di Semarang, dan tinggal oke. Ini output besar kedua kita, yaitu slop. Hasilnya seperti ini. Nah, yang ketiga kita akan melakukan erosivitas. Untuk erosivitas sendiri kita menggunakan SHP tutupan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan. Nah, habis itu kita melakukan polygon to raster pada SHP tersebut. Caranya seperti ini. Kita masukkan, contoh ini tutupan lahan, dan kita beri nama tufla.tip. Dan oke, lakukan pada setiap SHP-nya. Setelah di polygon to raster, kita melakukan erosivitas pada keempat SHP yang telah di polygon to raster. Dengan cara, rumusnya seperti ini. Curah hujan yang didangkan dengan R, dikali kemiringan lereng yang disimbolin dengan LS, dikali jenis tanah yang disimbolin dengan K, dan dikali tutupan lahan yang disimbolin dengan CP. Terus oke, dan akan menghasilkan erosivitas. Ini merupakan output besar ketiga dari lahan kritis ini. Nah, setelah kita menghasilkan output erosivitas, slop, dan FCD, kita melakukan reclassify pada ketiga output besar tersebut. Ini reclassify dari FCD, ini reclassify dari slop, dan ini reclassify dari erosivitas. Caranya seperti ini. Contoh ini FCD, kita masukkan, terus untuk klasifikasinya ini kita pilih equal interval, terus kelasnya kita pilih 5, terus oke, dan di sini tinggal kita namain, terus oke. Begitu juga pada slop dan FCD. Apabila ini sudah FCD, slop, dan erosivitas sudah direclassify, kita melakukan objective overlay. Objective overlay sendiri, rumusnya seperti ini pengerjaannya. Tinggal memasukkan ditambah slop, ditambah erosivitas, ditambah FCD. Terus oke. Jangan lupa set equal influence-nya ini from 1 to 4. Dan oke. Di situ kita melakukan raster to polygon untuk hasil lahan kritisnya. Seperti ini. Ini berupa SHP. Ini adalah hasil akhir dari identifikasi lahan kritis Semarang. Nah, ini ada 4 tingkatan. Semakin nilainya besar, semakin tinggi tingkat kritisnya. Dari hasil tadi, dapat saya simpulkan bahwa pada FCD dapat disimpulkan bahwa kerapatan tinggi memiliki nilai potensi kritis rendah dan kerapatan rendah memiliki nilai potensi kritis tinggi. Pada lereng dapat disimpulkan bahwa tingkat kritis tinggi untuk lereng curam dan rendah untuk lereng datar. Pada tingkat bahaya erosi dapat disimpulkan bahwa erosi tinggi memiliki tingkat kritis yang tinggi dan erosi rendah memiliki tingkat kritis yang rendah. Dengan demikian, kesimpulan keseluruhan, tingkat kritis tanah dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai hasil superposisi tertimbang, maka semakin tinggi tingkat kritis tanah tersebut. Nah, dari kesimpulan praktikum pembuatan peta lahan kritis dapat diketahui bahwa lahan kritis mempunyai ciri-ciri kanopi hutan dengan kepadatan rendah, tingkat kemiringan lereng yang curam, dan tingkat erosi yang tinggi. Oleh karena itu, solusi dalam mengatasi lahan kritis antara lain, yang pertama kita melakukan pembangunan pada lahan yang tidak berpotensi kritis. Terus yang kedua kita melakukan reboisasi atau penghijauan, dan yang ketiga kita membangun teras ring pada lahan yang miring atau curam. Mungkin cukup itu dari peta lahan kritis. Kita lanjut ke Karhutla. Nah, kita lanjut identifikasi kedua, yaitu mengenai kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan sendiri adalah suatu peristiwa kebakaran baik alami maupun oleh perbuatan manusia yang ditandai dengan penjalaran api dengan bebas serta mengonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Terdapat 2 faktor utama yang menyebabkan kebakaran hutan. Yang pertama, faktor alami berupa kemarau panjang sehingga tanaman menjadi kering, dan faktor buatan yaitu kegiatan manusia berupa pembakaran liar untuk memperluas lahan. Adapun risiko dari terjadinya karhutla ini. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat indeks kualitas udara, rusaknya ekosistem, menimbulkan bencana, dan merugikan ekonomi daerah yang terkena. Untuk langkah pengerjaannya sendiri, yang pertama kita membutuhkan data citra satelit, data DEM, dan data SHP. Data citra satelit ini akan menghasilkan jejak kebakaran hutan atau disingkat dengan NBR, suhu permukaan atau LST,
sebaran titik panas, dan tutupan lahan. Nah, keempat-empat ini nanti akan di-scoring. Untuk data BIM sendiri sama jaringan hidrologi atau jaringan sungai yang habis itu dibaper dan di-scoring. Untuk data SAP terdiri dari jaringan jalan yang telah dibaper dan di-scoring, dan peta peruntukan lahan hutan dan lahan gambut yang sudah di-scoring. Dan hasil akhir akan menghasilkan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Langsung saja ke langkah pengerjaan di ARGIS. Nah, yang pertama-tama saya jelaskan, saya sudah melakukan identifikasi karhutla ini terlebih dahulu sampai akhir. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama yaitu kita memasukkan toa. Ini toanya band 5 dan band 7, tutupan lahan, jaringan jalan yang telah dibaper, sungai yang telah dibaper, peta lahan gambut, point hotspot artinya ini, dan LST yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, untuk langkah pertama kita melakukan NBR. NBR sendiri rumusnya seperti ini. Toa dari band 5 dikurang toa band 7 dibagi toa band 5 plus toa band 7. Hasilnya akan menghasilkan NBR. Oke, untuk hasilnya sendiri seperti ini. Nah, apabila sudah, kita melakukan polygon to raster terhadap tutupan lahan gambut, sungai, dan jalan. Dengan cara seperti ini. Contoh ini tutupan lahan. Untuk tutupan lahan sendiri sudah dilakukan skor. Ini raster.tip, terus oke. Ini hasilnya untuk tutupan lahan yang sudah di raster. Ini sungai, ini jalan, dan ini gambut. Nah, setelah kita melakukan raster pada tutupan lahan gambut, jalan, sungai, tutupan lahan, dan kita melakukan reclassify. Yang pertama, kita melakukan reclassify pada NBR. Caranya seperti ini. Contohnya, NBR, ini klasifikasinya, ini equal interval, ini 5, dan oke. Terus diberi nama NBR, dan kita oke. Lakukan yang sama dengan LST, sungai, jalan, dan tutupan lahan gambut. Seperti ini. Apabila kita sudah melakukan reclassify terhadap tutupan lahan gambut, jalan, sungai, LST, dan NBR, kita melakukan weighted overlay yang berupa penggabungan antara reclassify ke lima-limanya. Seperti ini. Untuk influence-nya sendiri 20% dari setiap ininya, dan ininya from 1 to 5. Dan kita beri nama weighted overlay. Terus kita oke, dan akan menghasilkan hasil akhir seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini ada merah. Nah, untuk hasil ini, saya dapat simpulkan bahwa pada NBR dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai NBR, maka potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan semakin rendah. Pada suhu permukaan tanah atau yang disingkat dengan LST, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin besar potensi bahaya kebakaran hutan. Dan dari segi tutupan lahan dapat disimpulkan bahwa semakin dekat dengan titik hotspot, maka semakin besar kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan pada jaringan jalan atau aksesibilitas dapat disimpulkan bahwa semakin dekat dengan jalan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam peruntukan kawasan hutan, dapat disimpulkan bahwa hutan lindung memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hutan lainnya. Pada lahan gambut, dapat disimpulkan bahwa lahan gambut memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang lebih tinggi dibandingkan lahan biasanya. Dengan demikian, potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai pada hasil weighted overlay, maka potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan semakin tinggi. Dari kesimpulan yang telah saya paparkan, dan saya dapat menarik solusi bahwa pembuatan peta potensi kebakaran hutan dan lahan dapat diketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan mempunyai ciri-ciri rendah nilai NBR.
tingginya suhu dan keberadaan titik panas jauh dari sungai, dekat dengan jalan dan lahan gambut. Oleh karena itu, solusi dalam mengatasi potensi kebakaran hutan dan lahan antara lain yang pertama yaitu melakukan pembangunan titik hidrologi atau tampungan air untuk memperbanyak jaringan hidrologi. Yang kedua, kita dapat memeratakan sarana infrastruktur pencegahan kebakaran hutan di sekitar kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan. Dan yang ketiga, kita dapat melakukan reboisasi untuk mencegah hutan gundul. Mungkin itu saja dari kebakaran hutan, identifikasi kebakaran hutan dan lahan. Kita lanjut ke identifikasi ketiga. Nah, untuk proses yang terakhir yaitu identifikasi bencana. Untuk kali ini, identifikasi pada bencana banjir dan kekeringan. Bencana banjir dan kekeringan ini termasuk bencana hidrometeorologi, yang berarti adalah bencana yang berhubungan dengan iklim. Bencana yang berhubungan dengan iklim ini dapat berupa banjir, longsor, gelombang pasang, puting beliung, dan kekeringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai identifikasi banjir dan kekeringan. Untuk banjir sendiri, adanya risiko bencana banjir disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang tidak semestinya atau tidak terkendali, ruang terbuka hijau, dan daerah resapan air yang semakin menyempit. Untuk kekeringan sendiri, risiko bencana kekeringan dipengaruhi oleh faktor curah hujan yang berdampak pada timbulnya bencana kekeringan yang dapat menimbulkan kekurangan air. Nah, untuk langkah pengerjaannya sendiri untuk bencana banjir, yaitu kita memerlukan bahan data citra satelit, data DEM, data SHP. Ketiga-tiga ini akan menghasilkan untuk data citra satelit, yaitu NDVI atau Normalized Different Weather Index. Data DEM akan menghasilkan hillside dan flow accumulation, dan data SHP akan menghasilkan curah hujan. Dan akan didapati hasil akhir yaitu potensi bencana banjir. Langsung saja ke pengerjaannya di ArcGIS. Nah, yang pertama-tama kita memasukkan bahan terlebih dahulu untuk melakukan identifikasi banjir. Yang pertama yaitu TOA band 7, band 5, band 4, band 3, band 2, hasil NDVI yang telah dilakukan, hasil LST, citra Landsat 8 yaitu band 457, DEM yang telah diklip dan di UTM, administrasi Kabupaten Semarang, dan SHP curah hujan. Nah, FYI, ini sudah saya lakukan terlebih dahulu untuk identifikasi bencana banjirnya. Dan ini hasil akhirnya. Oke, kita memasuki langkah pertama yaitu melakukan NDVI yang pertama dengan cara rumusnya TOA band 5 dikurang TOA band 7 dibagi TOA band 5 plus TOA band 7 dan akan menghasilkan NDVI 1. Hasilnya akan seperti ini. Nah, lanjut kita ke NDVI yang kedua. Dengan rumus TOA band 3 min TOA band 5 dibagi TOA band 3 plus TOA band 5 yang akan menghasilkan NDVI 2. Hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan NDVI yang ketiga dengan rumus TOA band 3 min TOA band 7 dibagi TOA band 3 plus TOA band 7 dan akan menghasilkan NDVI yang ketiga. Hasilnya akan seperti ini. Apabila kita telah melakukan proses NDVI pertama, kedua, dan ketiga, kita melakukan NDDI. NDDI sendiri rumusnya seperti ini. Untuk NDVI rumusnya volt dalam kurung hasil NDVI dikurang hasil NDVI ketiga dibagi volt hasil NDVI dan ditambah hasil NDVI ketiga dan akan menghasilkan NDVI seperti ini. Terus yang selanjutnya kita melakukan NDDI. Nah, untuk NDDI sendiri rumusnya yaitu dalam kurung hasil TOA band 5 dikurang TOA band 4 dibagi TOA band 5 min TOA band 7 dan akan menghasilkan NDVI seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan EVI. Rumus EVI sendiri yaitu di raster kalkulator. Rumusnya adalah 2,5 dikali TOA band 5 min TOA band 4 dibagi TOA band 5 plus 6 dikali TOA band 4 min 7,5 dikali TOA band 2 plus 1 dan akan menghasilkan EVI. Hasilnya sendiri seperti ini. Nah, apabila kita sudah melakukan EVI, kita melakukan TVI.
Untuk TPI-nya sendiri, rumusnya kita sama raster kalkulator hasil LST dibagi hasil EPI yang sudah dikerjakan sebelumnya, dan akan menghasilkan TPI. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan fill set. Untuk fill set sendiri, kita memasuki input rasternya dem, dan kita namain hillset.tip. Langsung oke, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita melakukan fill. Untuk caranya sendiri, itu kita search, fill, kita masukin lagi dem, UTM, terus kita namain fill.tip. Oke, dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita melakukan flow direction. Flow direction sendiri itu bisa di-search flow direction, kita masukin hasil fill yang sudah kita lakukan sebelumnya, terus kita namain flow direction.tip. Terus kita oke, dan akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita melakukan flow accumulation. Flow accumulation sendiri, caranya kita search flow accumulation, dan caranya seperti ini, kita masukkan hasil flow direction yang sudah kita lakukan sebelumnya, namanya flow accumulation.tip. Terus oke, dan hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita melakukan polygon to raster terhadap curah hujan. Caranya seperti ini. Kita masukin data curah hujan, terus kita namain curah hujan underscore raster.tip. Oke, dan hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita melakukan reclassify terhadap 4 output tersebut. Dengan cara, contohnya, kita reclassify hillset. Nah, ini untuk hillset sendiri, kita masukin input rasternya hasil hillset, terus classify-nya, ininya sama, equal interval, terus kelasnya 5, terus oke. Dan dinamain hillset underscore classify.tip. Hasilnya akan seperti ini buat hillset. Nah, lakukan yang sama terhadap curah hujan, NDVI yang ketiga, dan flow accumulation. Selanjutnya, kita melakukan wake overlay, yaitu penggabungan antara curah hujan, NDVI yang ketiga, hillset, flow accumulation. Dengan influence sendiri, tiap-tiap output tersebut, untuk curah hujan itu 40, dan yang lainnya itu 20%. Ininya from 1 to 5, dan ininya kita namain dengan identifikasi underscore banjir.tip. Terus oke, dan akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Terus kita raster to polygon. Kita rubah ke SHP. Hasilnya seperti ini. Nah, ini ada 4 kelas. Dan dari hasil ini dapat saya simpulkan bahwa pada Normalized Different Water Index atau NDVI 3 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai NDVI 3, maka potensi bencana banjir akan semakin tinggi. Pada hillset dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai hillset, maka potensi bencana banjir akan semakin rendah. Sebaliknya, pada flow accumulation dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai flow accumulation, maka potensi bencana banjir semakin rendah. Dan pada curah hujan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi curah hujannya, maka potensi bencana banjir semakin tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai pada hasil weighted overlay, maka potensi bencana banjir semakin tinggi. Dari kesimpulan praktikum pembuatan peta potensi bencana banjir, dapat diketahui bahwa potensi banjir mempunyai ciri-ciri hujan yang tinggi, rendahnya nilai flow accumulation, rendahnya hillset, dan tingginya nilai NDVI 3. Oleh karena itu, solusi dalam mengatasi bencana banjir antara lain, yang pertama melakukan pembangunan saluran hidrologi untuk memperbanyak aliran air hujan, dan yang kedua memperbanyak infrastruktur penampungan air. Mungkin itu saja identifikasi terkait bencana banjir. Nah, selanjutnya kita melakukan langkah pekerjaan identifikasi bencana kekeringan. Untuk bahannya sendiri, yang digunakan adalah Normalized Difference Drought Index, NDDI, DDI, dan TVI.
Nah, ketiga hasil ini sudah kita hasilkan pada proses sebelumnya. Untuk 3 hasil ini, apabila sudah dimasukkan, kita reclassify masing-masing dengan ketentuan masing-masing untuk memunculkan potensi bencana kekeringan. Langsung saja kita ke stepnya di ARGIS. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan reclassify terlebih dahulu dan outputnya sudah ada. Baik, saya ingin menjelaskan yang pertama-tama kita masukkan hasil TPI, DDI, dan NDDI yang sudah kita kerjakan di proses sebelumnya. Nah, ketiga ini kita reclassify dengan cara kita search, terus reclassify yang spatial analis, terus caranya seperti ini. Untuk NDDI sendiri, klasifikasinya terdapat 4 kelas, terus metodenya menggunakan manual dan break values-nya seperti ini, 0,01, 0,15, 0,25, dan ini default. Terus oke, dan oke muncul hasil reclassify dari NDDI seperti ini. Terus kita lanjut untuk reclassify DDI. Sama, untuk DDI terdapat 6 kelas. Metodenya masih manual, 6 kelas, dan break values-nya seperti ini. 0, 650, 812, 1053, 1319, dan ini default. Terus oke, dan kita simpan DDI underscore reclass.tip. Dan hasil DDI-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita mengreclassify TPI. Untuk langkahnya sama, akan tetapi beda klasifikasinya aja. Untuk TPI ini ada 5 kelas, dan intinya masih manual, dan untuk break values-nya itu 55, 70, 85, 99, dan default. Terus oke, dan hasil TPI-nya seperti ini. Ini perbedaan antara TPI, DDI, dan NDDI. Dari ketiga hasil ini, saya telah simpulkan pada NDDI dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai NDDI, maka potensi bencana kekeringan semakin tinggi. Pada DDI dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai DDI, maka potensi bencana kekeringan juga semakin tinggi. Dan pada Thermal Precipitation Index dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai TPI, maka potensi bencana kekeringan semakin tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai pada hasil Weytig overlay, maka potensi bencana kekeringan semakin tinggi. Dari ketiga hasil ini, saya dapat memberi solusi dari kesimpulan yang telah saya sampaikan, bahwa solusi untuk mencegah bencana kekeringan yang pertama yaitu reboisasi di wilayah sekitar sumber mata air, melakukan reboisasi juga kepada kawasan sabuk hijau atau sekitar waduk, melakukan rehabilitasi lahan dan konversi tanah lahan kritis. Yang keempat, melakukan pengelolaan hutan bersama masyarakat, dan membangun develop sumur resapan di wilayah rawan kekeringan, serta membangun atau mengembangkan sistem IVA mini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait proses ketiga identifikasi. Yang pertama, lahan kritis, kebakaran hutan dan lahan, dan identifikasi bencana banjir dan kekeringan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.